Still and silent, calm before the storm. Gold and diamond, jewels behind the throne. Into the night, out of the dark, take to the sky, chasing the stars. All that we said, all that we are, waiting to fly. This is the start. Hide and seek, reason and rhyme, grand and glorious. Living the dream, yours and mine, euphoria. Hide and seek, reason and rhyme, grand and glorious. Living the dream, yours and mine, euphoria. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Yasin Fajansyah dari kelas 3 ATEL, jurusan Teknik Prodi D3 Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sequential project pada pen Stirling mesin. Selamat menyaksikan. Untuk mengoneksikan Adam dengan laptop, kita memerlukan dari node ke Ethernet. Kemudian kita buka net utility. Setelah itu kita ke setup, lalu refresh com. Kemudian kita akan menemukan IP dari laptop kita yang sudah diatur sebelumnya. Kemudian kita search. Di search sampai ketemu. Kemudian kita bisa melihat ada yang terkoneksi, yaitu Adam 666 dan Adam 6016. Kemudian setelah itu kita harus membuka cap server untuk mengoneksikan HMI SCADA dengan Adam. Setelah terbuka cap server, maka kita harus membuat channel terlebih dahulu. Disesuaikan untuk IP-nya sudah sesuai. Kemudian setelah itu dibuat device-nya dan tag name dan address dan lain-lainnya. Untuk cara kerja dari Stirling mesin sendiri, di sini ada boiler untuk memanaskan air, yang uapnya itu dia akan diteruskan ke valve di atas boiler. Dia ada valve. Valve ini akan terbuka jika suhu yang terbaca pada termokapel sudah memenuhi suhu untuk menggerakkan aktuator. Kemudian untuk di loop boiler sendiri, relay 2 berfungsi sebagai indikator boiler dan relay 4 berfungsi sebagai simulasi kerusakan boiler. Sedangkan relay 1 berfungsi sebagai indikator dari valve dan relay 3 berfungsi sebagai simulasi kerusakan dari valve. Selanjutnya di sini akan menjelaskan mengenai denah lab teknik elektronika. Yang di merah ini itu adalah lab teknik elektronika. Begitupun yang diwarnai biru ini merupakan lab teknik elektronika. Dan ini merupakan
susunan lab-lab yang ada di teknik elektronika. Untuk lab sekadar sendiri berada di dekat lab SKK 1 dan ruangan komponen, tidak jauh dari pintu yang kedua. Baiklah, di sini tabel sequence, di mana tabel sequence sendiri adalah menggambarkan hubungan antara input dan output. Seperti start stop boiler, jika start dinyalakan atau ya, maka output dari lampu mandatory yang bertag name out mandatory dia akan menyala juga. Dan tombol disable control dalam tombol control HMI dia akan disable. Kemudian untuk jika input boiler dinyalakan atau ya, maka dia akan mengkontak di ADAM 6066, kemudian di relay 2 dan di boilernya. Dan untuk ketika input valve dinyalakan, dia akan menyalakan ADAM 6066, relay 1 dan valve. Dan ketika simulasi kerusakan boiler dinyalakan pada HMI, maka hardware yang akan kontak adalah relay 4, ADAM 6066 dan lampu kerusakan boiler. Dan ketika simulasi kerusakan valve dinyalakan, yang akan nyala yaitu relay 3, ADAM 6066, digital input 1 dan lampu kerusakan valve. Dan ketika start stop maintenance dinyalakan, maka ADAM 6066 DI0 dan lampu maintenance HMI akan menyala. Sedangkan ADAM 6066 relay 1 valve, ADAM 6066 RL2 min, relay 2 boiler akan mati dan disable control akan menyala. Dan jika start stop maintenance-nya dimatikan, maka ADAM 6066 DI0 dia akan mati juga, lampu maintenance mati. Kemudian ADAM 6066 RL1 menyala, relay 1 nyala, valve-nya nyala, ADAM 6066 menyala, relay 2 menyala, boiler nyala, dan tombol kontrol HMI dia mati, disable-nya. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan flow diagram layar utama. Saat start status runtime 1, maka kita akan login ke main login. Setelah masuk ke main login, kita login sebagai administrator. Jika berhasil, maka statusnya akan 1, jika gagal maka statusnya akan 0. Setelah login ke administrator, di administrator kita bisa mengubah password. Begitupun untuk mensyarat dengan plan. Dari administrator kita logout dan akan masuk ke standby login. Dari standby login kita masuk sebagai manajer untuk menyalakan mandatory. Manajer di sini setelah menyalakan mandatory, maka status mandatory manager akan on. Setelah status mandatory manager on, selanjutnya kita log off dan masuk ke standby login. Setelah masuk ke standby login, kita login sebagai supervisor untuk menyalakan mandatory supervisor dan memberi izin untuk maintenance. Begitupun yang tadi dari manajer pun bisa memberi atau meng-ACK si maintenance. Setelah log off dari supervisor, maka kembali lagi ke sistem login dan kita akan login sebagai operator. Operator di sini dapat menyalakan dan mematikan boiler dan valve. Selain menyalakan dan mematikan boiler dan valve, operator bisa menyalakan alarm dan mengakses database. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan mengenai flow diagram layar administrator.
Pada administrator ini kita dapat mengakses BFD, VFD, dan VNID serta loop diagram. Pada loop diagram ini terdapat 4 loop diagram, yaitu loop yang pertama loop maintenance, yang kedua loop diagram untuk valve, yang ketiga loop diagram untuk boiler, yang keempat loop diagram untuk thermocouple. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai flow diagram pada layar manager. Pada layar manager ini hampir sama seperti administrator, tetapi pada layar manager ini kita bisa untuk memberikan izin mandatori serta untuk ACK alarm maintenance. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai state flow diagram layar supervisor. Sama seperti manajer supervisor, di sini dapat memberikan izin mandatori serta memberikan izin ACK pada alarm maintenance. Bedanya di sini supervisor hanya untuk masuk dan untuk keluar, sedangkan manajer bisa untuk configure user dan change password. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai state flow diagram layar pada operator. Untuk operator, di sini operator dapat mengakses plan karena sudah diberikan izin monitor dari manajer supervisor. Selain itu, operator dapat mengakses database dan mengakses alarm dan mengaktifkan boiler dan valve pada layar VNID. Selanjutnya state flow diagram untuk layar engineering. Engineering di sini dapat mengakses plan karena plan sedang mengalami kerusakan atau dibutuhkan maintenance. Selanjutnya ada state flow diagram untuk alarm suhu. Pada alarm suhu ini ada tiga status, yaitu status hijau normal, status kuning adalah warning, status merah adalah danger. Login sebagai administrator ganti. Login sebagai administrator dan akan login sebagai supervisor untuk menyalakan mandatori ganti. Menyalakan tombol mandatori supervisor dalam 3, 2, 1 ganti. Selanjutnya akan login sebagai manajemen untuk menyalakan mandatori manajemen ganti. Mandatori manajemen akan dinyalakan dalam 3, 2, 1 ganti. Selanjutnya akan login sebagai operator untuk menyalakan boiler dan valve ganti. Akan dinyalakan dalam 3, 2, 1. Apakah boiler sudah menyala ganti? Boiler belum menyala ganti. Akan dicoba kembali ganti. Sudah menyala ganti. Boiler mati lagi ganti. Baiklah. Boiler apa sudah menyala ganti? Boiler telah menyala ganti. Ini akan menyalakan valve dalam 3, 2, 1. Apakah valve sudah menyala ganti? Valve telah menyala ganti. Baiklah, sekarang silakan dimulai untuk simulasi kerusakan boiler dan valve ganti. Simulasi kerusakan pada boiler akan dimulai dalam 3, 2, 1.
HMI lalu akan di ACK dalam 3, 2, 1 ganti. Silakan mulai simulasi kerusakan untuk valve ganti. Simulasi kerusakan pada valve akan dimulai dalam 3, 2, 1. Kerusakan valve telah terdeteksi dan akan di ACK dalam 3, 2, 1 ganti. Selanjutnya silakan normalkan kembali simulasi kerusakan ganti. Simulasi kerusakan pada boiler akan dinormalkan kembali dalam 3, 2, 1. Boiler sudah normal kembali ganti. Selanjutnya untuk simulasi kerusakan pada valve akan dinormalkan kembali dalam 3, 2, 1. Valve sudah normal kembali ganti. Berikutnya akan memulai proses untuk meminta maintenance ganti. Login sebagai engineering ganti. Selanjutnya akan login sebagai supervisor untuk meminta maintenance kepada manajemen ganti. Selanjutnya akan login sebagai manajemen untuk memberikan mandatory maintenance ganti. Akan login sebagai supervisor untuk memberikan mandatory maintenance ganti. Selanjutnya akan login sebagai engineering untuk mendapatkan mandatory maintenance ganti. Tes mandatory dari maintenance telah dilalui. Silakan pada operator lapangan untuk menyalakan lampu maintenance ganti. Lampu maintenance akan dinyalakan dalam 3, 2, 1. Baik, lampu maintenance telah terbaca di HMI ganti. Akan normalkan kembali ganti. Lampu maintenance akan dinormalkan dalam 3, 2, 1. Lampu maintenance telah normal kembali. Selanjutnya akan login sebagai operator untuk mematikan boiler dan valve ganti. Dimatikan dalam 3, 2, 1 ganti. Lampu boiler telah mati ganti. Akan dimatikan dalam 3, 2, 1 ganti. Valve sudah mati, operator lapangan ganti. Lampu valve telah mati ganti. Selanjutnya akan mematikan mandatory dari manajemen ganti. Mandatory manajemen akan dimatikan dalam 3, 2, 1 ganti. Selanjutnya akan login sebagai supervisor untuk mematikan mandatory supervisor ganti. Mandatory supervisor akan dimatikan dalam 3, 2, 1 ganti. Selanjutnya akan login sebagai administrator untuk meng-shutdown plan ganti. Di shutdown dalam 3, 2, 1 ganti. Terima kasih kepada operator lapangan atas kerjasamanya ganti. Terima kasih kembali ganti.